Nah, semua orang berkata bahwa aku percaya Yesus, maka aku percaya Allah ada. Tapi coba melihat dalam ibadah saudara-saudara, apakah jemaat yang sedang memuji Tuhan, yang sedang berdoa di hadapan Tuhan, merasa ada Allahnya? Apakah mereka memuji Allah yang ada di depan mereka? Apakah mereka berdoa kepada Allah yang ada di depan wajah mereka? Apakah ketika mereka mendengar khotbah, benar-benar mengaku ada Allah, maka mereka konsentrasinya? Karena Tuhanku sedang berbicara. Tuhanku menunjukkan jalan yang aku berhasil. Tuhan sedang berbicara tentang masalah-masalah yang saya hadapi. Kalau begitu, bagaimana kita akan melihat kiri kanannya? Saya merasa mereka tidak mengaku Allah ada di dalam ibadah, khususnya di depan mereka. Karena tidak percaya Allah ada, maka mulutnya aku mengasihimu, tapi matanya mencari di mana yang baik, di mana yang keuntungan. Mereka sering melihatnya demikian. Ya. Apalagi percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibadah adalah bertemu dengan Allah. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap hati yang mencari Allah. Kalau kita memiliki sikap itu, Tuhan akan memberi upah kepada kita. Banyak orang mencari berkat dari Allah, tapi mereka tidak memikirkan upah yang Tuhan berikan kepada kita. Ini sangat-sangat penting. Ya. Oleh karena itu, sebagai gembala sidang, ketika memimpin ibadah, memimpin pujian, selalu memperhatikan ini. Apakah mereka berdasarkan iman atau tidak? Apa artinya iman? Mengaku ada Allah di depan. Mengaku Allah memberi upah sesuai dengan sikap saya, usaha saya, pujian saya, dan lain-lainnya. Jika kita benar-benar berdasarkan iman ini, ibadah kita akan berubah. Pasti akan berubah. Nyanyian pun akan berubah. Kemudian, doa syafaat pun berubah. Nah, kalau kita mendefinisikan ibadah adalah bertemu dengan Allah dan untuk Allah, doa syafaat itu juga kita harus berpikir. Harus pikir lagi. Doa syafaat itu untuk Tuhan atau untuk jemaat? Menurut pikiran saudara-saudara, itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk Tuhan? Saya rasa doa syafaat ini harus kita panjatkan hari Jumat. Hari Jumat, bukan dalam ibadah. Bukan dalam ibadah. Mungkin nanti ada waktu saya akan mencakup tentang doa syafaat ini. Doa syafaat. Tapi yang pentingnya adalah ini. Berdasarkan iman. Segala sesuatu tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Pujian juga sama. Doa juga sama. Khotbah juga sama. Karena itu, kita harus mengajar iman kepada jemaat.
supaya setiap saat, setiap waktu mengaku Allah ada. Jika Allah ada, tidak mungkin kita akan menyakiti orang lain. Jika mengaku ada Allah, jemaat tidak akan terlambat. Jemaat tidak terlambat. Saya sering kali melihat pendeta-pendeta takut pada jemaat waktu mulai ibadah. Saya merasa lucu sekali. Ya. Pendetanya berkata kepada saya, ibadahnya akan mulai jam 9. Sebagaimana saudara tahu, saya tiba di sini paling terlambatnya 20 menit sebelum. Kenapa? 20 menit sebelumnya harus datang di gereja, kemudian saya bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan mana yang saya sampaikan? Saya siapkan ini, apakah ini cocok atau tidak? Saya mencarinya, mencari tandanya. Dari mana? Saya mencari dari pujian-pujiannya, dari pembacaan Alkitabnya. Saya mencarinya tentang itu. Melalui hari itu saya yakin Tuhan berkenan khotbah yang saya siapkan ini. Karena itu 20 menit sebelumnya saya tiba di gereja dan bertanya kepada Tuhan dan mengecek dan lain-lainnya. Tapi ibadahnya mulai jam 9.20. Kenapa? Saya bertanya kepada pendeta. Pendetanya bilang jemaahnya belum datang. Kalau begitu, apakah ibadah ini untuk Tuhan atau untuk jemaat? Kalau saya bertanya demikian, banyak orang, dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak. Itu adalah berhala. Itu mendua hatinya. Tuhan tidak menyuruh pendeta, kau harus beribadah jam 9. Tidak menyuruh, Allah tidak menyuruh kepada pendeta, kau harus beribadah jam 10. Kalau begitu, siapa yang menentukan jam ibadahnya? Saya rasa pendeta. Bersama-sama dengan jemaat. Jika pendeta berjanji di hadapan Allah jam 9, kalau tidak mulai jam 9, apakah itu bukan dosa? Jemaat yang terlambat, ya pasti terlambat. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, saya mau setia di hadapan Tuhan, maka harus menjaga tepat waktu. Walaupun satu orang datang atau dua orang datang, kita harus mulai. Karena apa? Ibadahnya pusat pada Allah, bukan pusat pada jemaat. Jika kita mengaku ada Allah, tidak mungkin akan terlambat. Seperti itu. Ya. Jika kita percaya Allah memberi upah. Memberi upah. Ketika Allah memberi upah, tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, tidak sesuai dengan kebudayaan Korea, tidak sesuai dengan kebudayaan dunia, tapi sesuai dengan kepenuhan Allah. Sesuai dengan kepenuhan Allah. Ya. Kalau saudara-saudara menerima amplop dari apa? Gubernur beda dengan amplop dari menteri. Amplop presiden sangat-sangat beda. Ya. Ketika saya mengikuti wajib militer seperti itu, atasan saya memberi amplop, ini kecil.
tapi kaptennya agak besar. Apalagi bintangnya sangat besar. Allah memberi upah sesuai dengan kelimpahan. Kita harus berfokus pada ini. Waktu itu sikap kita akan sangat-sangat serius. Akan sangat-sangat serius. Ini adalah ibadah yang berdasarkan iman. Jika kita memiliki iman, selalu menyatakan inti iman. Apa itu inti iman? Kita akrab dengan Allah. Kita akrab dengan Allah. Coba bayangkan, jika seorang suami tidak akrab dengan Allah, atau ia lebih akrab dengan perempuan lain daripada istri, apa yang ia lakukan untuk istri semuanya itu bohong. Walaupun ia memberi hadiah yang besar, walaupun ia memberi uang yang besar kepada istri, jika hatinya tidak akrab dengan istri, padahal ia lebih akrab daripada istri dengan perempuan lain, semuanya itu menjadi bohong. Dalam ibadah kita juga harus ada keakraban dengan Tuhan. Khususnya pemimpin pujian. Pemimpin pujian. Kita harus bertanya kepada Tuhan, pujian mana yang Engkau harapkan? Oleh karena itu, MC harus akrab dengan Allah. MC akrab dengan Allah. Jika MC-nya akrab dengan Allah, urapan itu akan mengalir kepada jemaat, sehingga jemaat pun akan mencari keakraban dengan Allah. Seringkali saya melihat MC-nya setiap minggu ganti-ganti. Ganti-ganti. Karena itu suasana ibadahnya setiap minggu berbeda satu dengan yang lain. Seringkali saya merasa, suasana ibadah gereja ini tidak seperti hari ini. Kenapa begitu beda? Ternyata MC-nya beda. Ya. Setiap kali saya melihat bulletin pelayanan minggu depan ini. Yang lainnya bisa ganti, tapi jangan ganti MC-nya. Jangan ganti WR. Karena suasana ibadahnya berubah-berubah. Mungkin ada yang berkata bahwa untuk melatih jemaat supaya semua jemaat akan melibatkan pelayanan. Jika pelayanan tidak berdasarkan karunia-karunia roh, tidak berdasarkan panggilan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Itu bukan membina jemaat, tapi merusakkan jemaat. Merusakkan jemaat. Karena apa? Orang yang belum diurapi oleh Tuhan, belum memiliki karunia memimpin ibadah, bagaimana jemaat akan bertemu dengan Allah? Jika jemaat tidak bertemu dengan Allah, bagaimana iman mereka akan bertumbuh? Bagaimana mereka akan melayani Tuhan dan mereka mengasihi Tuhan? Ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena itu, sebagai gembala sidang harus melatih pemimpin pujian. Setelah itu, selama 6 bulan atau selama 1 tahun, ditetapkan ia memimpin pujiannya.
Mungkin ibadah sore, ibadah Rabu, ibadah Jumat kita bisa melatih, bisa ganti-ganti. Tapi paling sedikit saya rasa itu pun harus ditetapkan. Itu pun harus ditetapkan supaya akan menyiapkan ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Kalau jika tidak terjadi demikian, ya saya berharap hari Minggu. Jangan mengubah MC-nya. Jangan mengubah MC-nya. Supaya suasana ibadah ini akan disamakan. Memang ada yang berkata bahwa kalau selalu sama akan bosan. Selalu sama akan bosan. Tidak. Jika ada urapan roh, walaupun sama tapi tidak merasa bosan. Setiap hari merasa pembaruan. Setiap hari merasa pembaru. Karena itu, setiap jemaat mencari keakraban dengan Allah. Berusaha mencari keakraban dengan Allah. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk keakraban dengan Allah. Jika tidak terjadi hal ini, agak sulit pemulihan ibadah. Jika pemulihan ibadah tidak terjadi, pemulihan gereja pun tidak akan terjadi. Ketika jemaat ingin akrab dengan Tuhan, maka mereka akan berfokus pada Allah. Ketika kita jatuh dengan pacar, apakah saudara-saudara bisa melihat perempuan lain dan laki-laki lain? Oh, tidak mungkin. Ketika kita akrab dengan Allah, kita hanya berfokus pada Allah. Maka kita akan menyiapkan ibadah yang benar. Yang kedua, ketika kita benar-benar memiliki iman, kehidupan kita akan berubah. Dalam kehidupan sehari-hari ada terjadi realita iman. Seringkali saya berkata bahwa realita iman adalah bukti iman. Realita iman adalah bukti iman. Apa itu bukti iman? Ia akan mengasihi Allah. Ia akan mengasihi Allah. Karena apa? Ketika kita akrab dengan Allah, kita menyadari bahwa tanpa Allah aku mati. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah menikah ya. Karena apa? Jika tidak ada dia, aku akan mati. Maka saudara-saudara menikah. Jika memiliki iman dan memiliki keakraban dengan Allah, maka mengasihi Allah. Apa artinya mengasihi Allah? Ingin menyenangkan Allah. Ingin mengetahui hati Allah. Mengetahui hati Allah. Dan ingin melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ini akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, akan menjadi teman sekerja Allah. Menjadi teman sekerja Allah. Di mana Allah kerja, maka saya mengikutinya. Ketika mengikuti, kita mempertaruhkan segalanya untuk mengikuti. Yang pertama, kita harus mengatur waktunya untuk melibatkan pekerjaan Allah. Kita sudah belajar dari Injil Salib ya. Injil Salib. Ya. Kenapa kita belajar lagi? Karena jika ini tidak berdasarkan pemulihan ibadah tidak akan terjadi. Maka saya berbicara itu. Ketika Musa mengenal Allah dan mengetahui kehendak Allah, ia mengatur kehidupannya. Ia bertemu dengan mertuanya, aku harus pergi ke Mesir dan bertemu dengan saudara-saudaranya.
Maka ia meninggalkan pekerjaan dan ia berangkat ke Mesir. Dengan demikian, kita melihat di mana Allah sedang bekerja. Ketika kita merasa Allah sedang bekerja, maka kita mengikuti. Pada waktu mengikuti pekerjaan Allah, kita mempertaruhkan semuanya. Nyawa kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita. Di mana Allah kerja, di situ ada Allah. Maka menjadi teman sekerja Allah, maka kita akan mengalami kuasa Allah. Mengalami kuasa Allah. Saya berharap dan berdoa, saudara-saudara semua, mata rohaninya terbuka. Supaya saudara-saudara bisa melihat di mana Allah sedang bekerja di sekitar gereja saudara. Selalu bertanya, di mana engkau sedang bekerja? Nah, Yesus berkata bahwa Allah mengasihi anaknya, maka ia menunjukkan di mana ia sedang kerjakan. Sebagai tanda kasih Allah, sebagai bukti kasih Allah, Allah menunjukkan di mana ia sedang bekerja. Jika saudara-saudara dan saya tidak bisa melihat di mana Allah sedang kerja, kita harus ragu-ragu apakah Allah benar-benar mengasihi saya. Kata lain, jika saudara-saudara tidak bisa melihat di mana Allah sedang kerja, saudara-saudara harus berseru kepada Allah. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku atau tidak? Ini Alkitab berbicara. Yesus Tuhan kita berbicara. Allah mengasihi anaknya, maka ia menunjukkan di mana ia kerja. Setelah itu Yesus berkata bahwa sampai sekarang Bapa bekerja, maka aku pun bekerja. Apakah saudara-saudara tahu? Karena perkataan itu, orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Berarti Yesus mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti pekerjaan Allah. Mengikuti pekerjaan Allah. Dengan bukti iman itu, realita iman itu, kita melihat apakah jemaat yang saya layani memiliki iman atau tidak. Apakah ia selalu berusaha untuk menyenangkan Allah? Apakah ia benar-benar mengasihi Allah? Apakah ia benar-benar menaati perintah, berusaha mengikuti perintah Allah? Berarti ia mengasihi Allah. Jika tidak ada bukti demikian, walaupun mulutnya aku mengasihi engkau Yesus, tapi semuanya itu bohong. Mungkin saudara-saudara tahu kenapa saya sering berkata bohong, bohong ketika mahasiswa, aku mengasihi engkau Yesus. Karena saya merasa tidak ada bukti ini. Tidak ada bukti ini. Di dalam STT Baptis Medan, di dalam gereja, saya merasa mereka tidak berusaha untuk mengasihi Allah. Tapi mulutnya aku mengasihi Allah. Jika kita memiliki iman, kehidupan kita adalah kehidupan berpusat pada Allah. Kehidupan berpusat pada Allah. Semua orang tahu, orang Kristen harus hidup kehidupan berpusat pada Allah. Tidak boleh hidup kehidupan berpusat pada dirinya sendiri. Semua jemaat tahu, apalagi pendeta-pendeta. Tapi apa arti
artinya? Apa artinya hidup berpusat pada Allah? Mereka bingung. Mereka bingung. Oleh karena itu, kita harus mengerti apa artinya hidup berpusat pada Allah. Hidup berpusat pada Allah. Untuk memulihkan ibadah kita, untuk memulihkan gereja kita, kita harus memiliki daya membedakan rohani. Daya membedakan rohani. Kata lain, kita harus memiliki tali sifat Allah. Seringkali saya melihat pendeta-pendeta tidak tahu ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Salah satu contohnya adalah zaman Eli. Kita tahu Eli tidak mendidik anaknya. Oleh karena itu Allah menegur Eli. Oleh karena itu Allah tidak berbicara kepada Eli. Kita tahu zaman Eli, iman orang Israel buruk sekali. Tapi masalahnya adalah Eli pun tidak tahu, pemimpin-pemimpin orang Israel, khususnya tua-tua Israel tidak tahu. Karena mereka sudah meninggalkan Allah. Mereka sudah jauh dari Allah. Mereka tidak tahu kehendak Allah. Oleh karena itu, Allah mengizinkan orang Palestina menyerang Israel. Dalam satu hari 3.000 pemuda-pemudi Israel mati. Karena itu, mereka berpikir harus membawa tabut perjanjian di medan peperangannya. Medan peperangannya. Mungkin mereka berpikir atau mereka mengingat janji Allah. Janji Allah. Ketika ada perang, aku akan menyertai engkau dan aku akan memberi kemenangan kepadamu. Mereka mengingat firman Tuhan, maka mereka membawa tabut perjanjian di medan peperangan. Padahal mereka sendiri tidak tahu apa masalah gereja itu. Bukan gereja, apa masalah jemaat, umat Israel. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka jauh dari Allah. Mereka jauh dari Allah. Sama sekali mereka tidak memikirkan meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah. Oleh karena itu, jika membawa tabut perjanjian di peperangannya, pasti mereka akan menang. Mereka yakin, mereka percaya dan mereka yakin hal itu. Oleh karena itu, ketika tabut perjanjiannya datang di medan peperangan, seluruh orang Israel bersorak-sorai, berteriak. Teriakannya sangat besar seperti gempa bumi. Alkitab berkata demikian. Maksud saya adalah, walaupun mereka membawa tabut perjanjian, apa yang mereka alami? Mereka tetap kalah. Anak Ali, dua imamnya mati. Tabut perjanjiannya diambil oleh orang Palestina. Bukan 3.000 orangnya meninggal, tapi hampir 30.000 orangnya meninggal.
Ketika mendengar berita itu, Nabi Eli juga jatuh dari belakang dan patah lehernya. Maksud saya adalah mereka tidak tahu apa kesalahan mereka. Karena tidak tahu apa kesalahan mereka, maka mereka tidak bisa kembali kepada Allah. Ini dinyatakan di dalam kitab Malaiki juga. Allah berkata kepada bangsa Israel, kembalilah kepadaku. Apa yang bangsa Israel berbicara kepada Allah? Cara bagaimana akan kembali kepada Allah. Karena mereka tidak tahu. Mereka meninggalkan Allah. Oleh karena itu mereka tidak tahu cara bagaimana kembali kepada Allah. Dari situ kita bisa berpikir, kenapa pada zaman Eli, pada zaman Malaiki, mereka tidak tahu tentang ini? Karena yang pertama tidak tahu membedakan rohaninya. Tidak ada daya membedakan rohani. Saya merasa mereka memiliki tali sifat manusia, bukan memiliki tali sifat Allah. Oleh karena itu mereka tidak menyadari mereka meninggalkan Allah. Sekarang juga saya merasa sama. Kenapa zaman Eli, zaman Yesaya, zaman Yeremia, zaman Malaiki tidak tahu kesalahan mereka? Karena definisi meninggalkan Allah yang mereka miliki itu salah. Mereka miliki itu salah. Sama seperti sekarang. Ciri khas orang yang meninggalkan Allah itu apa? Banyak pendeta dan banyak orang percaya berpikir orang yang tidak mengikuti liturgi gereja dianggap meninggalkan Allah. Apakah bisa mengerti ini ya? Mereka rajin beribadah, rajin memberi persembahan, rajin mengikuti jam doa, rajin mengikuti PA. Oleh karena itu mereka tidak meninggalkan Allah. Mereka memikirkan tidak meninggalkan Allah. Tapi dari pihak Allah, meninggalkan Allah bukan meninggalkan liturgi gereja, tapi meninggalkan realita iman. Meninggalkan realita iman. Karena itu mereka sama sekali tidak berpikir saya meninggalkan Allah. Karena apa? Rajin mengikuti liturgi gereja. Oleh karena itu, saya benar-benar bersama dengan Allah. Sekarang juga sama. Karena mereka rajin mengikuti ibadah hari Minggu, oleh karena itu mereka tidak berpikir meninggalkan Allah. Padahal mereka sudah meninggalkan realita iman. Harapan Allah adalah gereja yang didirikan sesuai dengan tali sifat Allah. Tali sifat Allah. Di dalam Hosea berbicara demikiannya. Allah memegang tali sifat Allah dan mengecek dinding gereja. Dinding gereja. Gereja harus berdiri sesuai dengan tali sifat Allah. Gereja Tuhan dan jemaatnya berdiri dengan teguh ketika kita berdiri sesuai dengan tali sifat Allah. Ketika saya membangun rumah, pada waktu itu saya membangun garasinya.
membangun garasinya. Pada waktu membangun rumah tidak ada uang, oleh karena itu tidak bisa membangun garasi. Maka beberapa tahun kemudian saya membangun garasi. Waktu membangun garasi, tukangnya mendirikan 4 tiang. 4 tiang. Ketika membangun tiang, besok paginya buka kayu. Setelah itu cek, ternyata tiangnya sedikit bengkok. Tiangnya sedikit bengkok. Walaupun saya tidak berbicara apa-apa, tapi tukang sendiri menghancurkannya itu. Karena apa? Tiangnya tidak lurus. Ketika cek tali pembangunan ini tidak lurus. Oleh karena itu langsung hancur dan buat lagi. Pada waktu itu tukang berkata kepada saya, walaupun membangun garasi, jika tidak perbaiki tiang seperti ini, pasti akan hancur. Tidak akan berdiri dengan teguh. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena banyak murid-murid saya sudah mendirikan gereja dan mengembalakan gereja dengan setia. Tapi jika tidak berdiri di atas tali sifat Allah, semuanya itu akan sia-sia. Ketika gereja Tuhan berdiri dengan tali sifat Allah, maka berdiri dengan teguh dan kehadiran Allah akan berlimpah dalam gerejanya. Oleh karena itu, bagaimana saya akan menumbuhkan gereja, bagaimana saya akan menjadikan gereja yang besar, tidak begitu penting. Tapi pondasinya harus kuat. Dasarnya harus kuat. Jika dasarnya tidak kuat, akan cepat roboh, cepat hancur. Dengan demikian, ibadah yang sesuai dengan tali sifat Allah, itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Salah satu tali sifat Allah adalah iman. Salah satu tali sifat Allah dalam ibadah adalah keakraban dengan Allah. Jika tidak ada dua-dua ini, ibadah itu tidak ada artinya dan ibadah itu tidak akan berkenan kepada Allah. Kita harus ingatnya tentang ini. Oleh karena itu, kita harus mengerti tentang tali sifat Allah. Tali sifat Allah adalah patokan Allah yang dinyatakan seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab. Saya selalu mementingkan untuk dipakai oleh Allah, kita harus menjadi manusia firman Allah. Kita harus mengetahui firman Allah dengan benar dan banyak-banyak. Pada waktu itu, kita akan mengenal tali sifat Allah. Kita akan mengenal cara bagaimana Allah kerja. Pada waktu itu kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Juga di hadapan Allah, hanya berlaku tali sifat Allah, bukan tali sifat Indonesia, bukan tali sifat Korea. Ada yang bilang Pendeta Barnabas selalu menanam gereja Korea di Indonesia. Kalau saya melaksanakan demikian, pasti saya akan ditegur oleh Tuhan. Saya tidak mau melakukan untuk ditegur oleh Allah. Tapi apa yang ada di dalam Alkitab, saya berbicara. Mungkin cara penerapannya sedikit berbeda.
dengan Indonesia dan sedikit berbeda dengan Korea. Tapi pentingnya adalah tali sifat Allah. Tali sifat Allah bisa disembunyikan. Ini mengerikan kita. Bisanya bagi orang Israel, khususnya orang Farisi, tali sifat Allah ini disembunyikan walaupun mereka menghafal banyak ayat-ayat Alkitab, banyak kitab. Untuk menjadi orang Farisi harus menghafal, wajib menghafal Torah, 5 kitab. Jika tidak menghafal, tidak bisa menjadi orang Farisi. Tapi tali sifat Allah pada zaman itu disembunyikan. Walaupun mereka menghafal kitab Yesaya, tapi mereka tidak mengerti. Yesaya bernubuat dengan benar untukmu. Mereka tidak mengerti tentang itu. Juga, ketika imannya merosot, sekali lagi, imannya merosot adalah kehilangan keakraban dengan Tuhan. Karena tidak mengaku ada Allah, tidak mengaku Allah memberi upahnya kepada orang-orang mencarinya, maka tidak ada keakraban dengan Tuhan. Jika tidak ada keakraban dengan Tuhan, mereka menggunakan pikirannya sendiri dan pengetahuannya sendiri. Kata lain, mereka ingin hidup seperti Allah. Sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan pengetahuannya, mereka melakukan. Ketika mereka melakukan demikian, Allah tidak akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana manusia ingin hidup seperti Allah, Allah akan jadi Tuhan dan Juru Selamat. Allah pun tidak bisa menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka semakin gelap untuk melihat tali sifat Allah ini. Jika daya membedakan rohani gelap, maka tali sifat Allah pun disembunyikan. Karena daya membedakan rohani hampir sama dengan tali sifatnya. Tali sifatnya. Orang yang tahu tali sifat, maka sesuai dengan itu ia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Di dalam gereja kita juga sama. Apakah hal ini menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan? Apakah hal ini memuliakan Allah atau tidak? Di dalam ibadah juga sama ya. Apakah program ini, apakah perkataan ini menolong jemaat bertemu dengan Allah, menolong jemaat berfokus pada Allah, menolong jemaat untuk mendengar suara Allah. Kita harus berpikir tentang ini. Seringkali saya melihat MC banyak berbicara. Jika MC berbicara, jemaat pasti mendengar perkataannya. Ketika jemaat mendengar perkataan MC, bagaimana jemaat mendengar suara Allah? Memang, saya mengaku saya adalah orang bodoh. Tidak bisa mengerjakan 2 hal. Ketika saya mendengar perkataan manusia, saya tidak mungkin mendengar perkataan Allah. Mungkin Allah berbicara melalui manusia untuk saya. Oleh karena itu, saya mendengar perkataan orang lain. Karena apa? Allah berbicara melalui orang itu, saya harus dengar.
Tapi yang pentingnya adalah ketika saya mendengar perkataan manusia, saya tidak berfokus pada Allah. Tidak berfokus pada Allah. Dengan demikian, ketika kita tahu tali sifat Allah, maka kita bisa membedakan rohaninya. Mana yang baik, mana yang benar. Mana yang salah, kita akan mengertinya tentang itu. Ya. Jika daya membedakan rohani gelap, kehidupan iman dan ibadah tidak terjadi. Karena itu sebagai gembala sidang, kita berfokus pada daya membedakan rohani untuk jemaatnya, untuk jemaat. Supaya jemaat memiliki iman yang benar dan ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Jika tidak ada membedakan rohani, tidak tahu jalan Allah. Tidak tahu jalan Allah. Karena tidak tahu kehendak Allah dan tidak tahu cara Allah. Juga, walaupun membaca Alkitab dengan pandangannya sendiri. Pandangannya sendiri. Karena itu, mereka tidak tahu apa yang Tuhan bicaranya. Apa yang Tuhan berbicara. Karena itu Yesus berkata bahwa kepada orang Farisi, kau berkata, jika kamu ada di zaman nenek moyang, tidak mungkin membunuh Nabi Yesaya. Membunuh Nabi Yesaya. Tapi Yesus berkata bahwa kau melakukan percis nenek moyangmu. Mereka membaca kitab Yesaya, tapi mereka membaca dengan pandangannya sendiri, bukan pandangan Allah yang sedang berbicara kepada mereka. Juga tidak tahu ibadah yang benar. Tidak tahu ibadah yang benar. Ya. Ketika saya melayani gereja kasih karunia, ada banyak orang datang. Setelah selesai ibadah, mereka berkata bahwa kenapa gereja ini tidak menghafal pengakuan rasuli. Apakah gereja ini bukan gereja yang sesat? Nah, apakah ibadah yang benar harus menghafal pengakuan rasuli? Tidak mungkin. Jika daya membedakan rohani gelap, akan memiliki iman yang salah. Iman yang salah. Tadi saya bilang, mengikuti liturgi gereja dengan benar adalah memiliki iman yang benar. Ini adalah iman yang salah. Iman yang salah. Bagaimana ia akrab dengan Tuhan, bagaimana ia bekerja bersama dengan Tuhan, tidak dipentingkan. Pentingnya adalah betapa setianya ibadah, betapa banyak memberi persembahan. Itu dianggap iman yang benar. Kalau kita melaksanakan demikian, ini sangat-sangat rusak. Nah, hidup dengan iman yang berdasarkan pandangan sendiri. Hidup dengan iman yang berdasarkan pandangan sendiri. Mereka sering berkata bahwa aku cukup layak, aku cukup baik. Seperti orang Farisi berkata demikian. Karena apa? Mereka menilai pandangannya sendiri.
pandangannya sendiri. Aku lebih rajin berdoa daripada orang pemungut cukai. Aku lebih suci daripada pemungut cukai. Mereka selalu membandingkan dengan orang lain. Maka ia merasa aman. Karena ia memiliki pandangannya sendiri, bukan pandangan dari Allah. Pandangan Allah adalah hati yang hancur, hati yang haus. Siapa yang memiliki hati yang haus, siapa yang memiliki hati yang hancur, Allah menghargainya. Allah menghargainya. Dipakai untuk maksud iblis. Dipakai untuk maksud iblis. Semua orang tidak mengaku ini. Walaupun saya tidak begitu setia, walaupun iman saya tidak sebesar pendeta, saya bukan di pihak setan. Tapi di dunia ada dua macam. Tidak ada tiga macam. Tidak ada tempat pertengahan. Apakah pihak Allah atau pihak setan? Karena apa? Pihak setan selalu mengutamakan diri kita. Mengutamakan diri kita. Kau akan menjadi seperti Allah. Maka kau akan enak. Karena tujuan setan adalah kita jauh dari Allah. Kita jauh dari Allah berarti selalu mengutamakan dirinya sendiri. Selalu menggunakan pandangannya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mengutamakan diri kita, mengutamakan pandangannya sendiri, itu berarti sedang kita dipakai oleh iblis. Maksud iblis. Memang kita sudah belajar kehidupan yang berpusat pada Allah. Iman kita adalah kehidupan yang berpusat pada Allah dari awal sampai akhir. Ini adalah maksud Tuhan. Maksud Tuhan. Kalau begitu apa artinya kehidupan yang berpusat pada Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup untuk maksud Allah. Kita harus hidup untuk maksud Allah. Yaitu secara umum, Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Maksud Allah dalam penciptaan langit dan bumi itu apa? Beranak cucu, bertambah banyak, menguasai seluruh bumi. Menguasai seluruh bumi dengan manusia yang bergambar Allah dan rupa Allah. Bergambar Allah dan rupa Allah. Karena itu kita melahirkan banyak anak. Karena itu kita memuridkan banyak. Supaya seluruh bumi dipenuhi dengan orang-orang percaya. Ini diberikan kepada semua orang. Bukan untuk pendeta, bukan untuk misionaris. Bukan untuk misionaris. Kita harus menguasai seluruh dunia. Kita harus memelihara dunia. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena hal itu melanggar maksud Allah. Melanggar maksud Allah. Kita harus menjaga bumi yang Allah ciptakan. Bukan kita merusakkan bumi yang Allah ciptakan. Bukan hanya jangan membuang sampah di gereja, tapi di tengah jalan pun kita tidak boleh membuang sampah. Kedua adalah maksud Allah dalam memanggil Abraham. Memanggil Abraham. Itu apa?
menjadi saluran berkat. Melalui Abraham, semua orang akan mendapat berkat. Mendapat berkat. Berarti kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi orang lain. Ya. Kata yang sederhana adalah kehidupan yang melipat ganda, mendapat keuntungan. Melalui pelayanan saya, orang lain akan mendapat kehidupan. Yang ketiga adalah maksud Allah dalam memanggil Israel. Memanggil Israel. Saya rasa itu juga mirip dengan panggilan Abraham. Tapi di sini lebih spesifik. Itu apa? Menjadi imam. Menjadi imam untuk bangsa lain. Untuk bangsa lain. Memang Israel gagal tentang maksud Allah ini. Oleh karena itu, sebagaimana kita tahu, Allah menghakimi bangsa Israel. Mereka tidak menjadi saluran berkat. Mereka tidak berperan imam di hadapan Allah dan di hadapan bangsa lain. Karena itu lebih dari hampir 2000 tahun mereka menjadi penggembara di dunia tanpa mendiri negara. Walaupun mendirikan negara selalu ada mengalami peperangannya. Selalu mengalami peperangan. Dengan demikian, kita harus memfokuskan maksud Allah. Memfokuskan maksud Allah. Coba tanya kepada jemaat saudara-saudara. Apa maksudnya untuk hidup? Kebanyakan orang berkata bahwa untuk memelihara anak, untuk menyekolahkan anak, untuk hidup anak, saya bekerja. Nah, di dalam Matius pasal 3 ayat 9 berkata bahwa Yohanes Pembaptis berkata bahwa jangan menyebut anak Abraham. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Batu-batu ini. Indonesia itu sungguh diberkati oleh Tuhan karena sulit mencari batu-batu. Di sekitar rumah saya menggali tanah untuk tanam pipa pam. Ketika saya melihat tidak ada batu, semuanya tanah. Tapi saudara-saudara, di Israel, khususnya di padang gurun yang Yohanes Pembaptis memberitakan Injil, di sini ada banyak batu-batu. Lebih banyak batu daripada pasir. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Untuk memelihara anak itu bukan maksud Allah. Maksud Allah adalah ada 3 di sini. Jika tidak berfokus pada maksud Allah ini dalam ibadah kita, itu adalah ibadah yang tidak benar. Misalnya, ada jemaat yang datang di gereja untuk beribadah kepada Tuhan karena takut pada Allah. Di Korea, ada salah satu jemaat karena
ada tamu dari luar negeri. Oleh karena itu ia melayani tamunya, maka hari Minggu main golf tanpa mengikuti ibadah. Pada waktu pulang ia mengalami kecelakaan. Setelah itu ia menyaksikan bahwa hari Minggu saya tidak beribadah, tapi main golf bersama dengan tamu dari luar negeri. Pada waktu pulang saya mengalami kecelakaan. Karena itu saya tahu Allah marah kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Saya rasa itu salah. Kadang-kadang Allah menghakimi kita, memperingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Tapi sekali dua kali tidak beribadah, Allah tidak akan menghakimi kita. Yang lebih parah adalah setelah hal itu, jemaat tidak pernah absen. Tidak pernah tidak absen hari Minggu. Karena apa? Ia takut pada Allah. Maksud ibadahnya bukan meninggikan Tuhan, bukan memuji Tuhan, tapi takut pada Allah. Ini adalah ibadah yang besar. Pendeta juga sering berkata bahwa jika setia beribadah kepada Allah, Allah akan memberkati kita. Allah akan memberkati anak-anak kita. Sebagiannya benar, tapi sebagiannya tidak benar. Karena apa? Ada jemaat yang beribadah untuk mendapat berkat Tuhan. Kita harus hati-hati tentang ini. Juga banyak program-program atau liturgi-liturgi atau susunan ibadah itu kita harus berpikir apa maksudnya. Maka kita harus melakukan ini. Yang paling ngeri adalah pembacaan silih berganti. Untuk apa membacakan pembacaan silih berganti? Apa maksudnya itu? Ketika saya bertanya, kebanyakan orang berkata bahwa karena sejak dulu kita melaksanakan demikian, oleh karena itu kita lakukan. Karena itu kita harus mengecek apa maksudnya, maka kita melakukan ini. Apa maksudnya, maka program ini masuk di dalam gereja kita. Khususnya di dalam ibadah kita. Karena itu, di dalam gereja baptis jarang menghafal pengakuan rasuli dan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Jika tidak ada maksud yang benar, kita harus menghilangkan. Maksud ini sangat-sangat berkaitan dengan jalan Tuhan, humanisme, cara manusia. Jika maksud Allah diabaikan, tapi maksud manusia diutamakan, maka cara pun akan rusak. Salah satunya adalah mengumpulkan persembahan.
Kadang-kadang saya mengunjungi gereja dan saya melihat 3 kali mengumpulkan persembahan. 3 kali mengumpulkan persembahan. Kenapa 3 kalinya mengumpulkan persembahan sambil menghabiskan banyak waktu? Saya merasa ada maksud yang salah. Kenapa? 3 kali berkupur maka akan mengumpulkan banyak persembahan. Jika maksudnya salah, Allah tidak berkenan. Kata lain, Allah tidak bisa memberkatinya. Kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak memberkati, untuk apa kita melakukan demikian? Oleh karena itu 3 kali mengumpulkan persembahan. Di antaranya harus maju depan dan masuk di dalam kantong persembahan. Supaya semua jemaat melihat siapa yang akan datang, siapa yang tidak datang, akan dinilai hal itu. Melalui pandangan orang lain mengontrol jemaat atau memaksakan jemaat untuk memberi persembahan. Karena maksudnya salah, maka caranya salah. Seringkali kita melihat maksud yang salah. Jika maksud yang salah, Tuhan tidak memberkatinya, Tuhan tidak mengingat. Ya. Padahal Paulus berkata bahwa hidup atau mati untuk Tuhan. Tapi banyak orang hidup untuk Tuhan, oke. Mati untuk Tuhan, no. Memang secara lisan melalui perkataannya tidak berkata demikian, tapi dalam perbuatannya seringkali saya bisa melihat hal itu. Nah, nah. Yang kedua adalah hidup berpusat pada Allah yang ditunjukkan dalam Yesus. Ditunjukkan dalam Yesus. Dalam kehidupan yang berpusat pada Allah ada kehidupan Allah. Ada kehidupan Allah. Maksud kedatangan Yesus dijelaskan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Pencuri datang untuk mencuri, membinasakan, tapi anak manusia datang untuk memberi hidup. Memberi hidup. Banyak orang berpikir, Yesus memberi hidup itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Sebagiannya benar, tapi sebagiannya tidak benar. Yesus memberi hidup adalah daya hidup Allah yang diberikan kepada kita. Kenapa? Ayat 10 berkata bahwa anak manusia datang supaya mereka menghidupi kehidupan. Menghidupi kehidupan. Sebagaimana saudara-saudara tahu ya, menghidupi itu sekali hidup, sekali dapat hidup, atau terus dapat hidupnya. Ini menghidupi, terus dapat. Tuhan mengasihi kita. Bukan sekali mengasihi kita, tapi terus-menerus mengasihi kita.
Oleh karena itu, Yesus berbicara hal itu kepada kita. Yesus berbicara kepada kita, yaitu melalui Yesus kita memiliki kehidupan Yesus dalam kehidupannya. Ya. Supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai hidup. Hidup ini bukan hanya kita masuk di surga, tapi kehidupan Allah. Kita terus memilikinya. Terus memiliki. Kuasa Allah, berkat Allah, perlindungan Allah, dan pimpinan Allah ini akan bersama-sama kita. Ketika kita hidup berpusat pada Allah. Juga dalam kehidupan yang berpusat pada Allah, janji Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup berpusat pada Allah, apa yang Allah janjikan melalui Alkitab semuanya akan terjadi kepada kita. Allah adalah penolong kita. Allah adalah gembalaku. Allah adalah penolongku. Semua ini akan terjadi ketika kita hidup kehidupan yang berpusat pada Allah. Kata lain, jika kita hidup kehidupan yang bukan berpusat pada Allah, berarti kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri. Yaitu, saya hidup sebagai Allah. Otomatis saya akan menjadi musuh Allah. Bagaimana Allah akan memberkati musuhnya? Bagaimana Allah akan menolong musuhnya? Karena itu, ketika kita hidup berpusat pada dirinya sendiri, Allah tidak akan memberkati kita. Dan janji Allah tidak akan terjadi pada kita. Karena itu, kita harus memeriksa tentang kehidupan kita. Kenapa Allah tidak menjawab doa saya? Kenapa Allah tidak menjawab doa gereja saya? Kita harus mengecek, apakah saya benar-benar hidup kehidupan yang berpusat pada Allah atau kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri. Kita harus mengecek tentang ini. Ketika kita kembali kepada kehidupan yang berpusat pada Allah, janji Allah selalu terjadi. Selalu terjadi. Ya. Kalau begitu, apa itu ciri khas kehidupan berpusat pada Allah? Ya. Ya. Kehidupan yang berpusat pada Allah adalah dengan bahan Allah. Kehidupan dengan bahan Allah. Ketika kita berbicara bahan Allah, kebanyakan orang berpikir tentang materinya. Tapi materi ini adalah salah satu bagian dari semua bahannya. Yang pertama adalah menilai dengan bahan Allah. Menilai dengan pandangan Allah. Menghakimi dengan pandangan Allah. Ya. Seringkali kita menilai sesuatu dengan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, pengalamannya sendiri. Ini adalah menggunakan bahannya sendiri. Menggunakan bahannya sendiri. Kenapa Allah mengizinkan saya mengalami hal ini? Kita harus berpikir dari pandangan Allah. Kita sudah tahu Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita.
Jika Allah mengizinkan saya mengalami kesulitan, kita harus bertanya kepada Allah, kenapa hal ini, Tuhan? Apa maksudnya Tuhan? Kita harus bertanya kepada Tuhan. Tapi kebanyakan jemaat selalu mengeluh karena saya mengalami kesulitan. Karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Karena Tuhan tidak menolong saya. Dari di sini, mereka tidak memperhatikan rencana Tuhan. Tidak memperhatikan rancangan Tuhan. Tidak memperhatikan pikiran Tuhan. Walaupun mereka mengaku rancangan Allah lebih tinggi daripada rancanganku, pikiran Allah lebih besar dari pikiranku, tapi mereka tidak mau tahu tentang ini. Ketika memberitakan firman, Yesus selalu bersandar pada Allah. Keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia lebih besar daripada kita. Lebih besar daripada kita. Oleh karena itu, Allah sendiri membuat bencana untuk menyelamatkan orang. Karena itu, kita selalu bertanya kepada Tuhan, di mana saya memberitakan Injil? Kita selalu berdoa, berilah orang yang layak mendengar Injil. Layak mendengar Injil. Izinkanlah aku untuk bertemu dengan orang yang saya injili. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Setelah itu kita melihat di mana Allah menyiapkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Salah satu contoh adalah di dalam Yohanes pasal 5. Di Serambi Salomo ada banyak orang yang sakit. Ada banyak orang yang sakit. Tapi Yesus menyembuhkan hanya satu orang. Tapi anehnya adalah melalui hal itu Yesus dibenci oleh orang Farisi. Dibenci oleh orang Farisi. Saya merasa kalau Yesus tidak menyembuhkan orang di Serambi Salomo, Yesus tidak akan mati. Karena segala sesuatunya dimulai dari di situ. Yang anehnya adalah, kalau menyembuhkan orang, kenapa menyembuhkan hanya satu orang? Ya, sekarang sudah tua, oleh karena itu jarang melayani orang sakit dengan tusuk jarum. Dulu saya dan istri saya melayani orang sakit 100 orang. Hari besoknya hampir pingsan. Tapi Yesus sebagai Allah menyembuhkan satu orang sama dengan menyembuhkan 1000 orang. Kalau menyembuhkan harus menyembuhkan banyak orang. Kenapa hanya satu orang? Dari situ Yesus berkata bahwa Allahku, Bapakku sedang kerja, maka anak pun bekerja. Pada waktu itu, rencana Allah adalah menyembuhkan satu orang. Menyembuhkan satu orang. Maka Yesus menyembuhkan hanya satu orang. Dengan demikian, Yesus memberitakan firman-Nya sesuai dengan pandangan Allah, rencana Allah. Ia melayani, pelayanan Roh Kudus juga sama. Sesuai dengan pimpinan Allah, pandangan Allah, Yesus melaksanakan. Membangun diri.
Ya, saya berdua di antara saudara-saudara, di antara alumni-alumni akan muncul pengkhotbah yang hebat untuk menggoncangkan seluruh Indonesia. Saya terus berdoa tentang ini. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak pernah mempromosikan dirinya sendiri. Yesus tidak pernah berbicara kepada manusia, aku hebat, aku memiliki kuasa yang besar, aku memiliki karunia yang besar. Tidak pernah berbicara demikian. Yesus tidak pernah mengusulkan, ayo mari kita KKR, aku akan menjadi pembicara. Yesus tidak pernah berbicara demikian. Tapi Yesus menunggu waktu Tuhan. Tapi Yesus menunggu Allah membangun diri, membangun Yesus. Salah satu tandanya adalah ia menyembuhkan Bartimeus. Dan melalui hal itu ia mengajar kepada orang-orang tentang hal yang melihatnya. Hal yang melihat. Yesus menyatakan begitu besar mujizatnya. Yesus mengajar kebenaran yang begitu hebat. Tapi mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka memikirkan salah satu nabi yang hebat mengajar demikian. Artinya apa? Walaupun ada mata, mereka tidak bisa melihat. Untuk mengajar tentang itu, ia mengikuti pimpinan Allah. Bertemu dengan orang buta, menyembuhkannya, setelah itu mengajar tentang hal yang beliau. Yesus juga tidak berusaha untuk menjaga kesuciannya, menjaga kesucian. Seorang pemuda berkata bahwa aku tahu engkau diutus dari Allah. Hai guru yang suci, pada waktu itu Yesus berkata bahwa yang suci hanya ada Allah. Bukan berarti Yesus tidak suci. Tapi Yesus ingin berbicara hanya Allah mampu menyucikan kita. Kita harus membuang usaha untuk menjaga kesucian. Kita tidak mau mabuk, kita tidak mau berbohong, tidak mau melakukan. Banyak orang berusaha untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kesucian. Itu pasti kita akan gagal. Tapi kita bersandar pada Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita bersama-sama dengan Allah, kita hidup bersama Allah, maka Allah akan menolong kita untuk menjaga kesuciannya. Allah akan membuat kita jadi suci. Ya. Oleh karena itu, menjaga kesucian itu bukan sulit. Bukan sulit. Ketika kita akrab dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita dalam kesuciannya. Ya. Ini adalah bahan Allah. Yang pertama, kita harus memiliki pandangan Allah. Pikiran Allah, hati Allah, rencana Allah. Di mana saya memberitakannya? Tentang apa yang saya memberitakan? Ini semuanya berasal dari Allah. Semua tokoh-tokoh mereka hidup dengan bahan Allah. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir,
Ia tidak menggunakan bahannya, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan tentaranya, tidak menggunakan jadwal pelayanannya. Hanya kerap dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan melakukan. Yosua juga demikian. Daud juga demikian, Samuel juga demikian. Di dalam perjanjian baru, Yesus juga melakukannya. Rasul Daud, Rasul Petrus, Paulus selalu menggunakan bahan Allah. Menggunakan bahan Allah. Ya. Dengan demikian, kita harus menggunakan bahan Allah. Ketika menggunakan bahan Allah, bahan kita tidak begitu penting. Apa yang saya belajar, apa yang saya miliki, apa kemampuan, apa pengertian, tidak begitu penting. Jika kita melayani dengan pengertian kita, kemampuan kita, hikmat kita, pasti kita tidak menang di dunia. Pasti kita tidak berhasil daripada orang yang belum percaya. Karena orang yang belum percaya, mereka menggunakan semua bahan dunia. Kadang-kadang mereka bisa berbohong. Tapi kita harus mengutamakan Allah, harus menjaga hari Minggu. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Bagaimana kita akan menang daripada mereka? Jika kita menang, banyak orang berkata bahwa karena kau pintar, karena kau hebat, maka kau bisa. Tapi kami tidak. Berarti kita menjatuhkan orang lain, mematahkan semangat orang lain. Oleh karena itu, Allah tidak suka kita menggunakan bahan kita. Tapi ketika kita menggunakan bahan Allah, maka orang-orang yang mengenal kita berkata bahwa ketika saya melihat kehidupanmu, benar-benar ada Allah. Saya menyadari Allah menyertaimu. Benar-benar mengaku engkaulah hamba Allah. Ketika kita melaksanakan demikiannya, maka orang lain memuji Allah, datang kepada Allah, dan akan percaya kepada Allah. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu, jika saudara-saudara mementingkan bahannya sendiri, itu adalah iman yang palsu. Itu adalah hamba Tuhan yang palsu. Mungkin saudara-saudara akan dipuji oleh manusia, tapi tidak akan dipuji oleh Allah. Tidak akan dipuji oleh Allah. Allah memanggil kita untuk menjadi saksi, menjadi sumber berkat bagi orang lain, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Karena itu, jika saudara-saudara dan saya percaya kepada Allah, harus membuang pikiran ini yang mementingkan bahan yang saya miliki. Tapi harus berusaha untuk menggunakan bahan Allah. Ya. Berpusat pada Allah itu menggunakan bahan Allah untuk maksud Allah dengan cara Allah. Jika satunya rusak, semuanya rusak. Semuanya rusak. Oh, saya hidup dengan maksud Allah. Maksud Allah. Tapi seringkali saya menggunakan cara dunia. Seringkali saya menggunakan cara dunia.
Pada waktu itu maksud Allah itu sudah rusak. Sudah rusak. Nah, oleh karena itu, jika menjaga tiga-tiganya dengan benar, maka kita memiliki iman yang benar. Jika salah satunya rusak, berarti imannya sudah rusak. Imannya sudah rusak. Kadang-kadang kita difitnah oleh jemaat. Difitnah yang jemaat. Kadang-kadang saya juga dengar dari murid saya menginjili, saya mendoakan, saya membaptiskan, tapi tiba-tiba ia mengkhianati saya, menjelekkan saya. Karena itu ia stres. Kata stres itu berdasarkan berpusat pada dirinya sendiri. Maka ia merasa stres. Bisa mengerti ini ya? Tapi kalau kita melihat dengan bahan Allah, ada rencana Allah, ada maksud Allah yang baik, sehingga saya sedang difitnah. Kalau kita melihat dengan pandangan Allah, kita tidak akan stres. Karena apa? Kita yakin ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah cara Tuhan. Maka kita bertanya kepada Tuhan, apa yang saya lakukan, Tuhan? Apa yang saya berbuat? Kita akan bertanya kepada Tuhan. Ketika kita dibimbing oleh Tuhan, maka mengatasi hal itu, sehingga kita akan menikmati berkat Tuhan. Ada orang yang marah pada saya, walaupun saya tidak bersalah. Pada waktu itu saya merasa agak stres, sehingga saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, dari pandanganmu, apakah ia menghinamu? Saya bilang, ia benar-benar menghina saya di depan banyak orang. Tapi Tuhan berkata kepada saya dengar, saya merasa bukan ia menghina Bapa, menghina kamu, tapi ia berteriak, minta tolonglah aku. Ia berteriak, tolonglah aku. Aku hampir mati, tolonglah aku. Ternyata ia memiliki luka batin. Saya membimbing, saya mengajar firman Tuhan, saya mendoakan, sehingga ia mengampuni orang tua dan ia melepas dari luka batin. Akhirnya ia bebas dari kemarahan itu. Setelah itu ia menjadi teman sekerja saya yang setia. Kalau saya melihat, menilai, menghakimi dengan bahan saya menambah musuh saya. Tapi ketika saya menggunakan bahan Allah dan pimpinan Allah, maka saya mendapat teman sekerja yang baik. Karena itu saya berani berbicara kepada saudara-saudara. Jika ada stres, saudara-saudara harus bertobat. Kenapa? Ketika kita hidup kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri, maka kita stres. Ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan harapan saya, maka kita mengalami stres. Berarti berpusat pada dirinya sendiri.
Yang pertama adalah menggunakan bahannya sendiri. Kita harus untuk bahan Allah. Dalam pengembalaan gereja, pasti saudara-saudara akan bertemu berbagai macam orang. Ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu, jangan menilai, jangan menghakimi, jangan berpikir sesuai dengan bahan saudara. Pasti saudara-saudara akan mengalami kesulitan yang besar. Kesulitan yang besar. Oke. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, ya, tolong kirim dengan SMS melalui WA-nya supaya saya akan menjawabnya. Karena bertanya dan menjawab itu adalah cara belajar yang terbaik. Oleh karena itu, jika memberikan pertanyaan melalui WA, minggu depan saya akan kasih tahu. Oke, kita akan buat foto. Tolong hidupkan kamera. Oke. Mungkin sebelum foto Pak, tanya dulu. Pertanyaan Bapak tadi artinya japri Bapak langsung atau bagaimana Pak? Ya, melalui WA langsung kirim kepada saya. Ya, melalui WA langsung kirim kepada saya akan. Ya, buka kamera. Oke. Kami bisa mendapatkan materi PowerPoint ini Pak? Ya, setelah selesai belajarnya saya akan kasih. Karena saya kasih sekarang, tidak mungkin saudara-saudara akan ikut lagi. Ya, juga orang yang belum menerima buku, apakah bisa melihatnya? Pemulihan ibadah pertama. Orang yang belum dapat, coba angkat tangannya. Ini kelihatannya banyak orang belum dapat ya. Saya sudah dua kali nih Pak Bimas ini, yakin aku. Oke. Bimas ya. Ya, oke. Oke, kalau datang di Medan atau ada orang yang datang di Medan, tolong kasih tahu supaya saya akan titip kepada Mestika atau gereja-gereja yang dekat supaya akan mendapatnya itu. Ya, oke. Henny, Ibu Henny. Oke. Di mana Samuel? Ini harus apa Ponte tanya dengar. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, hari Rabu, hari Selasa minggu depan kita akan melanjutkannya. Karena apa? Ini harus menjadi dasar supaya ibadah kita akan menjadi benar. Jika ini tidak jadi, ibadah yang benar tidak mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, kira-kira 3 minggu kita belajar ini dulu, kemudian kita akan mencakup ibadahnya. Oke. Karena itu, saudara harus memahaminya tentang itu. Oke, terima kasih. Gratis ini Pak? Ya. Sudah buat foto, saya fotonya akan kirim melalui WA ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Pak Neta Cum. Oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Alex akan memimpin doa penutupnya. Silakan. Saya Pak. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan sore ini bisa belajar bersama-sama tentang pemulihan ibadah. Kiranya segala pelajaran yang sudah kami pelajari bisa
kami pahami dan kami akan terapkan. Minggu depan kami akan berkumpul bersama-sama kembali. Dan Tuhan berkati Pak Pendeta Chung dan juga Abang Pak Yakub yang menjadi host bagi kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua dan bertambah-tambah dengan teman kami untuk ikut ambil bagian dalam webinar ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak Ibu. Salam, Tuhan berkati Pak Dimas semua. lengkap ya, lengkap. Mantap, mantap. Oke. Oke, kita Semangat, keluar ya semangat, Bapak-Bapak semangat. Ibu sampai Selasa depan. Thank you Pak Yakub. Oke, sama-sama Pak Pendeta. Terima kasih ya. Hidup. Ini kan yang merekor ya, Kita yang merekor ya. Oh iya, ya. Ini mungkin bisa ke YouTube biar bisa kami lihat. Oh, di YouTube. Iya, di YouTube. Oke, mantap, mantap, mantap. Boleh, boleh, boleh. Izin ya, izin keluar Pak, izin. Oke, yuk sampai jumpa ya. Oke, salam. Ini kayaknya suara anjing ini udah bisa dipotong ini. Aduh, Oke, Pak Sembiring, Ibu Rosmina, Pak Jos, Pak Godfrey, sampai jumpa lagi. Yuk. Bang. Oke.